Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat hari Sabtu, weekend. Mungkin ada beberapa yang masih bekerja. Eee, Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk bergabung pada malam hari ini di sesi kita mengenai batasan usia melamar kerja. Nah, ide ini sebenarnya muncul dari Kak Antonius Priyo. Jadi waktu itu, beliau meminta ke salah satu RT untuk, "Bahas dong tentang ageism." Ageism itu apa? Nah, ageism ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesianya, menurut Wikipedia adalah diskriminasi usia. Diskriminasi usia atau ageism adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap individu ataupun kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Nah, kondisi ini bisa, eee, contohnya itu bisa ada orang yang diperlakukan berbeda karena usianya sudah, di atas 30 atau 35 misalnya. Sering dibilang pelupalah, lamban, ditolak untuk mengajukan asuransi, ditolak untuk mengajukan KPR misalnya. Dipercaya oleh masyarakat untuk tidak mampu lagi mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan, gitu. Padahal kan nggak gitu juga, gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh saling sharing tentang, pengalaman kalian dalam bekerja, karena kita nggak semuanya usianya di atas 30 ya, pasti ada yang masih 20-an, ada yang, mid-20s, ada yang early 30s gitu. Kayaknya bahkan cuma aku doang yang di sini umurnya early 40 gitu, early 40 ya, 40. Nah, teman-teman di sini boleh saling berbagi, profesi sekarang apa, usianya berapa, dan terakhir pindah kerja atau cari kerja di usia berapa? Apakah mendapatkan penawaran yang diinginkan di, tempat kerja yang baru, begitu. Oke, boleh silahkan nih, aku kayaknya mau minta Antonius Prionya dulu deh, yang udah kasih ide ke kita supaya sesi malam ini eee, bisa ada gitu ya. Silakan Mas Prio, open mic. Oh ya, halo. Halo halo, Ya, mhm. oke. Ya, wah, ini cepat juga ya naiknya ya. Cuman thank you ininya waktunya. Apa ya? Kenapa ini karena kenapa nyaranin ini karena kayaknya kemarin sempat ngobrol sama teman dan dia juga apa sih somehow kayak gemes soal ageism Mmm, gitu loh. Nah, mhm, dan kayak kita pas waktu kita ngobrol tuh kayak dia ngasih contoh-contoh kayak waktu ngobrol tuh kayak contoh-contoh yang kelihatan misalnya kayak waktu melamar kerja tuh ada syarat umur misalnya. mhm, Misalnya misalnya umur lebih dari sekian nggak boleh masuk gitu atau apa ya di gugur atau kayak gimana. Padahal kan kayak apa ya kalau lihat dinamikanya sekarang kan orang lulus kuliah tuh nggak langsung kerja ya. Maksudnya ada yang mhm, ambil S2 dulu atau ambil bablas sampai S3 kayak saya. Nah, heeh, terus nah itu kan itu butuh waktu ya dan eee, ketika lulus tuh pasti umurnya udah nambah. Ya jelas lah umurnya pasti nambah. mhm, Nah ketika balik atau misalnya ketika nyari kerja terus kayak tertahan di umur tuh kadang kayak apa sih, ketemu hal-hal yang kayak mungkin rasanya jadinya nggak enak aja gitu dianggap angkatan tua atau kayak gimana. Jadi mungkin atau, ini baru contoh umum ya yang sering kelihatan gitu. Nah, terus saya juga, eee ngelihat kayak kalau misalnya lihat di LinkedIn misalnya gitu, postingan job vacancy di luar sama di Indonesia tuh mungkin agak beda gitu. Jadi misalnya kalau yang soal umur mungkin lebih sering kelihatan di dalam negeri,
Tapi kalau yang di luar tuh mungkin udah suka ada statement di bawah, misalnya habis job posting itu ada yang namanya ini equal opportunity employment gitu. Jadi nggak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, umur, dan macam-macam lah, banyak itu. Kalau dideretin bisa makin panjang. Nah ini makanya saya pikir menarik juga nih untuk dibahas nih, gini bagaimana menanganinya gitu. Apakah jadinya kayak kalau misalnya ada ageism ini, kalau misalnya apakah kita jadinya harus kayak mau nge-planning mau S2 atau mau ngambil sekolah lagi tuh harus di planning gitu, misalnya jangan buru-buru setelah lulus S1, atau gimana gitu cara menanganinya gitu ya. Sekian gitu dari saya. Oke, terima kasih. Tapi apakah Mas Priyo sendiri pernah mengalami diskriminasi usia saat mau mendaftar untuk posisi yang diinginkan? Kalau sejauh ini enggak ya, maksudnya kayak enggak, belum pernah mengalami hal tersebut ya gitu. Cuman saya pas kalau ngelihat yang case-case kayak gitu tuh jadi kayak kasihan aja sama yang sebenarnya mungkin looking for first career, misalnya habis lulus kuliah gitu, tapi umurnya udah ketuaan, tapi kayak by system gugur karena umur gitu. Padahal kan ya itu mungkin dia sebenarnya butuh banget dan kayak butuh masuk ke entry level, tapi kayak cuman dilihatnya ketuaan aja gitu. Itu sepertinya banyak terjadi untuk yang lulus kuliah langsung ambil S2, S3 gitu ya. Jadi pas mau masuk entry level, kalau mau digaji sesuai gelarnya ketinggian, tapi kalau disuruh masuk ke entry level juga mungkin HR-nya yang nggak mau bayar segitu gitu loh. Ya mungkin kayak gitu ya. Nah, cuman kayak ini menarik untuk dibahas sih gitu. Mungkin ada yang mau share atau kayak gimana gitu. Nah, kalau mungkin mau nambahin dikit, kalau dari teman saya tuh dia nge-share bahwa kayak ada ternyata case-case kayak stereotip umur ini tuh ternyata eh, cuman stereotip gitu. Jadi kayak misalnya bukan berarti orang yang lebih tua tuh lebih capable, atau yang lebih muda tuh masih hijau banget gitu loh. Mhm. Sebenarnya kayak sebenarnya malah sebenarnya mungkin butuh gitu untuk kayak apa ya namanya ya, diverse semacam itu ya gitu. Iya ya betul. Hmm. Oke, terima kasih Mas Priyo. Kita ke teman-teman yang lain dulu. Adakah teman-teman yang mau sharing eh, profesi sekarang apa, di usia berapa, dan kapan terakhir pindah kerja atau cari kerja? Apakah mendapatkan penawaran yang diharapkan di tempat tersebut? Atau lebih rendah atau lebih tinggi? Boleh, silakan. Adakah yang mau share? Ingga mungkin mau cerita dulu Ingga? Halo, kenapa malah tuh. Devon mungkin mau share dulu? Hmm. Gimana Kak? Apa yang mau di-share? Oke, Devon mau share profesi sekarang apa, umurnya berapa, kapan pindah kerja atau dapat kerjaan baru, atau dapat side hustle baru, kemudian apakah mendapatkan penawaran sesuai yang Devon inginkan gitu. Oke. Oh, terakhir kali sekarang apa ya? Sekarang ya community manager gitu dan videographer. Eh, Kapan terakhir kali ngelamar kerja ya di ini sama Jeda ini sih. Berarti tahun 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Waktu itu umur 23, 23 Hmm. ya. Enggak, berarti kan. Hmm. 23 apa 24? Tahun ini 26. Iya, Eh masih muda sekali Anda ya. ya, kurang lebih umur 20, ya ambillah range 22 23 lah gitu. Akhir Mm-mm. kali. Terus kapan terakhir kali dapat side hustle itu side hustle. Kapan terakhir kali dapat kerja yang side hustle itu Desember
kemarin 2022 berarti Desember ya kalau nggak salah, November Desember gitu, as Mhm. videographer sih gitu. Mhm. Terus tadi apa Mhm. lagi lupa. Adakah lainnya yang sedang dikerjakan selain 2 ini? Sekarang sih enggak, maksudnya kalau yang dapat duit ya, kalau dapat duit lagi 2 ini aja sih. Kalau Juga project pribadi ada beberapa ya, kayak bikin apa itu? Mail list ya. newsletter lagi ngulik. Yes. Heeh. Tapi itu kan belum menghasilkan lah gitu. Kalau dibilang bekerja ya saya treat that as a job gitu loh, kayak ya emang ada disiplinnya juga gitu. Misalnya setiap 2 minggu sekali pasti upload gitu. Tapi kalau menghasilkan duit sekarang saat ini sih belum gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan ya, kalau nggak tahun ini tahun depan gitu ya. Amin. Ya. Iya. Kalau Oh. berhubungan dengan Ejisam gimana jadi masukin ini Kak? Kayaknya kalau menurutku kan nggak ada, apakah ada batasan umur untuk melamar pekerjaan sebagai videographer ataupun community manager? Enggak kan? Enggak sih. Sejauh ini nggak pernah ditanya umur sih. Ngelamar kerja gitu loh. Jadi bagus dong. Dan apa ya, kayaknya kayaknya nggak pernah gitu loh. Dan kayaknya apa yang saya lakuin itu kayaknya nggak ada patokan umur gitulah. Semua orang bisa gitu loh. Nggak harus umur sekian bisa baru bisa, atau gimana gitu. Kayak sekarang contoh lah videographer gitu. Sekarang banyak anak SMA yang udah mulai edit video juga gitu loh. Dan Benar. apalagi makin tua ya, makin lama pengalaman makin banyak, justru malah dicari orang kalau bisa dibilang begitu sih ya. Betul betul. Kayak bisa jadi Devon bikin video di Mas A gitu, terus dipublish di YouTube, terus ada Mas B, wah suka banget nih hasilnya ini, Mas boleh nggak sih share ini editornya siapa gitu. Terus Ya. dapet deh kerjaan baru dari Mas A ke Mas B gitu kan. Halo. Ya, begitu sih. Ya. Bener. Jadi ya kalau lihat orang-orang yang maksudnya kayak yang sejenis gitu, kayak videographer lah, kalau mau yang lebih advance lagi yang filmmaker gitu kan, makin tua makin kayaknya makin ini deh, bukan makin banyak pengalaman gitu, makin dicari kali ya. Tapi Devon sistemnya gimana nih? Kerja bulanan digaji atau kerja per project dibayar? Ya ada dua-duanya sih, bulanan ada, project ada juga gitu. Yang per project ya? Sampai kemarin sih, jadi kemarin ada part time juga, tapi sekarang udah enggak. Itu per bulan juga sih. Oh, part time-nya juga per bulan ya? Oke. Karena kayak gini ya, kan orang sekarang banyak yang publish kayak TikTok, bahkan nenek-nenek pun sekarang kayak bikin TikTok grandma gitu kan. Tapi tidak memungkiri juga meskipun sudah gampang sekali, mereka kayak gaptek gitu dan tetap butuh semacam videographer gitu kan. Dan tahu nggak, untuk videographer itu mereka bayar 250.000 untuk dieditin videonya. Misalnya untuk bisa publish di YouTube. Ya. $25 ya. $25 tapi dapat kayak lifetime guarantee gitu bilangnya. Kalau kamu nggak puas, aku bisa revisi sampai kapanpun kamu mau gitu kan.
Nah, padahal yang upload video itu belum tentu dapat view yang menghasilkan dia duit $25. Ya. Tapi si videographer udah dapat duit. Gitu loh kan. Logisnya dia pengen membangun branding di sosial media, tapi dia butuh supaya hasilnya bagus dan dia bayar orang. Ya mungkin memang ada ya orang yang mau bayar buat bagusin video gitu sih. Iya. Ya. Tapi kalau mungkin kayak begitu kasusnya, apa ya? Kalau boleh ngasih tips gitu ya edit sendiri dulu sih sebetulnya. Iya, tapi kan nggak semua orang bisa punya waktu dan energi buat itu ya, ngedit ya, gitu Nah, loh. itu sih. Ini tunggu. Jadi takutnya kemana-mana nih bahasannya. Ya. Jadi gimana tadi? Ya itu termasuk ageism karena usianya sudah tua dan dia pengen bisa branding awareness dan dia kayak nggak punya kesabaran untuk belajar hal baru. Ya udahlah bayar orang aja buat ngeditin videonya gitu kan. Yang dapat ya si videographer gitu kan. Ya, itu strateginya aja sih. Kalau menurut saya ya, strateginya aja sih. Betul, itu strategi. Betul. Oke, makasih Devon. Mungkin ada yang lain yang mau share tentang profesinya, sedang bergerak di bidang apa? Mungkin kalau terlalu terlalu jujur gitu untuk mengungkapkan. Inga mungkin mau cerita, Inga? Halo. Halo. Silakan Inga, kamu profesi sekarang apa? Umur berapa? Profesiku sekarang sebagai digital marketing ya, di bagian graphic designer, ngurusin sosial media sama kebutuhan desain perusahaan. Aku umurnya masih 24. Aku mulai kerja itu setelah lulus kuliah karena udah nggak dikasih uang lagi sama orang tua, jadi mau nggak mau buat makan harus cari kerjaan. Dari gaji pertama itu 800.000 itu waktu dulu jadi videographer. Menurutku, ini dulu, sama aku sekarang lagi side hustle-ku lagi jadi content creator di YouTube. Ya di YouTube, platform YouTube, ya Facebook, ya TikTok. Intinya semua platform yang mungkin bisa menghasilkan ibaratnya. Di konten alur cerita film gitu. Di side hustle yang aku lagi kerjain sekarang sih untuk saat ini masih belum dapat income ya, karena aku masih dalam tahap berkembang. Jadi buat menaikkan engagement dan lagi yang aku dapat dari side hustle-ku ini mungkin keterampilan editingnya makin meningkat sama kemampuan dubber yang juga makin meningkat juga. Kayak ngerjain kerjaan itu video biasanya tuh aku kerjain sekitar seminggu sekali, tapi sekarang udah ya mungkin kalau misalkan lagi produktifnya seminggu bisa dapat 3 video gitu. Iya, aku sebenarnya sempat mikir sih kayak lagi tahap insecure waktu kemarin-kemarin. Insecure-nya tuh karena aku ngelihat orang yang di sekitarku itu punya salary yang tinggi gitu. Kan aku kan visinya kan emang juga pengen berkembang gitu kan, gimana caranya bisa financial independent dan juga punya target dan pendapatan yang udah aku targetkan gitulah, berapanya gitu. Nah, insecureku itu akhirnya aku kayak lebih mengenal lagi diriku sendiri. Itu kayak ternyata orang-orang yang mendapat salary di atas itu juga mereka punya pengalaman, punya umur yang lebih lama dari aku sendiri gitu. Kayak maksudnya tuh umurku yang sekarang itu mungkin bisa dibilang terlalu cepat buat
buat mencapai orang-orang lain itu yang gajinya lebih tinggi. Jadi kayak aku punya pikiran buat biar bisa sama kayak mereka aja udah bagus gitu loh. Yang terpenting harus konsisten aja dari sekarang, jangan sampai insecure-nya itu malah malah jadi nggak produktif, nggak cari cara, nggak bikin step by step untuk mencapai goals-nya gitu loh. Gitu. Jadi buat orang-orang yang visioner yang umur yang masih muda, jangan terlalu insecure sih gitu. Kalau dari aku, umur kita masih panjang dan untuk mencapai itu ya butuh waktu juga. Terus juga kayak aku mikir gini Kak kemarin, kayak semacam aku baru tahu kalau misalkan aku kan lagi kepikiran buat beli rumah gitu kan Kak. Sedangkan aku pengen nyoba sistem KPR. Nah, sistem KPR itu ternyata enggak semudah itu. Maksudnya tuh kayak pinjaman itu juga harus jadi staff tetap atau kita harus punya koneksi sama HRD gitu. Dan orang-orang yang bisa KPR rata-rata di umur yang lebih tinggi lagi. Biasanya di umuran aku sekarang tuh kayak masih jarang-jarang orang mikirin buat beli rumah atau cicilan KPR kayak gitu. Jadi waktu masih panjang intinya gitu. Jadi nggak dapat tuh, nggak dikabulkan Kalau permohonan misalkan KPR. nggak dapat, aku sekarang masih riset-riset sih Kak dari bank-banknya gitu yang bisa aku buat cicilan KPR itu mana aja. Cuman rata-rata emang kita harus punya SK pekerjaan tetap bukan kontrak. Sedangkan sekarang kerjaan itu kayak jarang yang ngasih sistem staff tetap gitu loh. Rata-rata kontrak semua. Iya Betul. gitu. Gitu Kak. Oke, jadi ini kasusnya ditolak, bukan ditolak, tapi diragukan karena masih terlalu muda gitu. Nggak apa-apa sih, ditabung aja dulu buat DP-nya. Nanti kalau udah bisa kan tinggal DP-nya gedein, cicilannya makin cepat gitu. Jadi cepat Betul. lunas gitu aja. Tetap nabung, tetap atur keuangan dengan baik. Karena nggak perlu nunggu kaya raya untuk ngatur keuangan. Justru mulai sekarang kita bisa mulai atur nih. Betul. Oke, makasih Ingga. Iya. Kalau yang lain gimana nih? Apakah ada sharing cerita juga? Boleh, silakan. Langsung open mic dan ngobrol aja. Mungkin Kak Jayadi, Kak Wisnu, Kak Winda, Kak Octavia, Kak Irin, Kak Cecil, Kak C. Sukma, Anita, mungkin boleh cerita nih, profesi sekarang apa, umurnya berapa, terakhir pindah kerja di umur berapa, dan apakah mendapatkan penawaran yang diinginkan. Gitu. Kak Sukma mau langsung open mic aja? Oh, Anitanya lagi makan. Baik, selamat menikmati. Mungkin aku boleh cerita dari sisi profesiku ya. Maksudnya aku berprofesi sebagai guru. Yang namanya guru kalau di sekolah itu harus sesuai dengan jurusan. Jadi kalau SD ya harus PGSD, kalau ambil pendidikan harus pendidikan gitu maksudnya, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan apa gitu. Dan itu seringkali jadi problematika untuk para guru sekarang, karena banyak yang jatuh cinta dengan profesi guru tapi jurusannya bukan guru gitu. Nah, itu biasanya mereka harus kuliah lagi supaya dapat yang sesuai untuk menjadi guru. Tapi karena aku sudah ambilnya dari pendidikan bahasa Inggris, jadi aku tidak ada masalah untuk mengajar SMP dan SMA. Bermasalah kalau mengajar SD, karena SD itu harus PGSD gitu. Aku ingat banget, jadi guru di Indonesia itu sangat-sangat menyedihkan. Tapi di usia berapapun akan diterima kalau jadi guru itu. Guru juga kayak jenjang karirnya nggak ada ya, rata-rata jadi guru, jadi kepala sekolah, ataupun jadi pengawas gitu di Dignas. Selanjutnya, dulu tuh kayak gaji tuh namanya honor daerah ya, honor daerah tuh di tahun 2000
2012 tuh aku dapat sebulan 450. Bener-bener pengabdian dan aku selama 4 tahun bekerja dengan gaji segitu gitu. Tapi, aku tetap, apa ya, maksudnya karena guru kan bisa ngajar di luar setelah pelajaran usai. Nah, itu biasanya aku pakai buat ngeles-ngelesin, aku pakai buat, ikut bimbel gitu, maksudnya daftar ke bimbel kemudian ngajar di bimbel tersebut. Mmm. Turning point-nya adalah saat aku mengambil sertifikasi bahasa Inggris untuk, internasional, namanya TESOL atau TEFL, Teaching English as a Foreign Language. Sertifikasi itu diakui secara internasional dan kemudian aku mengikuti suamiku bekerja di Cina. Nah, saat di Cina tersebut, sertifikasi tersebut bisa dipakai untuk aku mengajar. Mengajarnya sih freelance, part-time, tapi kita punya kontrol untuk, minta mau berapa gitu loh. Jadi dulu di tahun 2016 tuh berarti usiaku sekitar 34 tahunan, mmm, itu aku bisa freelance untuk kelas, kalau kelas itu per jamnya antara berapa ya, 600 ribuan. Kalau private per jamnya bisa sampai 900 ribu per jam, private. Karena private ngajar, IELTS dan apa ya, buat masuk ujian-ujian gitulah. Jadi tergantung aku mau ambil kelas berapa kali seminggu, karena aku lebih, private lebih dikit ya, private tuh paling cuma 1, 2 orang. Tapi yang kelas ini yang banyak peminatnya. Cuma karena kelas aku dibayarnya per jam bukan per orang. Nah di situ, untuk part-time aku bisa ambil antara 10 sampai 12 juta rupiah per bulan waktu itu pendapatanku sebagai guru les di kelas ngajarin bahasa Inggris ke orang Cina. Tapi di situ aku juga setiap pagi ke kampus untuk belajar bahasa Cina. Jadi aku belajar Mandarin selama hampir 4 tahun, kemudian sorenya setelah dari kelas aku ngajar gitu loh. Jadi menurutku itu ada keunggulannya karena aku mengajar orang-orang Mandarin yang orang-orang Cina berbahasa Mandarin yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi menemukan padanan kata itu jauh lebih mudah karena aku mempelajari juga bahasa Mandarin. Dan, setelah aku keluar dari Cina, di Indonesia ini ternyata sangat-sangat diminati gitu. Posisi manapun asal bisa bahasa Mandarin tuh kayaknya, DM di LinkedIn tuh nggak berhenti-berhenti gitu loh, kayak, "Mau nggak jadi, penerjemah? Mau nggak jadi guru? Mau nggak jadi ini?" Cuma akunya masih overwhelmed dengan kondisi Jakarta, maksudnya kalau kerja pun aku maunya kerja yang santai, duitnya banyak. Terus, waktunya juga fleksibel gitu sih. Jadi ya aku berpikir tentang semacam virtual assistant atau guru les privat gitu. Aku masih ngelesi privat sekarang, untuk orang-orang Indonesia yang pengen belajar bahasa Mandarin, anak-anak SD yang pengen belajar bahasa Mandarin. Aku juga ngajar anak-anak sekolah internasional, mengajar Mandarin dengan bahasa Inggris. Jadi kedua bahasa tersebut menurutku tidak mengalahkanku dalam bidang usia, karena yang namanya belajar bahasa kan makin lama kita makin banyak ya yang kita dengar, kita pelajari gitu. Justru malah kayak, rate-ku di Indonesia mungkin nggak akan setinggi di Cina, tapi di Shanghai, tapi menurutku masih bisalah untuk aku bertahan hidup, sesuai dengan target yang aku mau setiap bulannya, begitu. Maksudnya
hidup sederhana ya. Kalau hidup mewah mah jangan jadi guru gitu loh intinya. Kayak gitu sih. Oke, itu sharing-sharing-ku dan aku sekarang, udah masuk usia 40-an sih. Jadi belajar bahasa Inggrisnya ya udah lama, belajar Mandarinnya udah sekitar 6 tahunan, 6, 7 tahunan gitu. Oke, share dari aku kayaknya itu aja, mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen pengen berbagi, pengen bercerita tentang itu, tentang profesi, silakan loh. Sukma ingin menjadi pendengar yang baik, mungkin siapa Halo? nih yang mau Eh. halo? Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh. Yang soal ageism ini somehow aku kepikiran kan, karena kita lagi ngebahas umur, selama ini kan kayak kita bahasnya soal yang kayak waktu masih muda kan, tadi ada yang share kayaknya saya dengar, kayak umur 24 tahun jadi videographer ya. Nah semacam itu, terus kayak jadi cerita pengalaman itu menarik sekali, jadi yang muda-muda itu bisa coba banyak hal. Cuman yang saya satu kepikiran ternyata kayaknya ageism ini juga ada di kelompok usia yang lebih tua, as in mungkin yang udah pensiun. Misalnya kayak yang pensiun kan sebenarnya kan mereka punya pengalaman yang udah matang ya, maksudnya panjang kan gitu loh. Tapi kadang kayak kalau saya observasi juga kadang kasihan karena karena kayak dilihatnya udah ketuaan, tapi sebenarnya tuh mereka punya, they have the expertise gitu. Cuman kayaknya ini belum apa ya namanya, mereka belum punya wadah gitu jadinya untuk menyalurkan itu. Cuman kayaknya ini kayak kalau pensiun kan orang kehilangan ini ya, waktu kerjanya kan, biasanya kan tadi kebiasaannya 8 jam sehari kerja gitu kan, terus habis pensiun terus tiba-tiba kehilangan kebiasaannya, mungkin kan juga ini ya ada semacam shock lah, semacam shock kan. Kayak kupikir ini kayaknya mungkin ageism ini juga berlaku buat yang kelompok yang lebih kelompok umur yang lebih tua gitu. Ya, gitu. Tapi kayak tadi saya lihat ininya menarik, apa sih, dengar pembahasannya menarik pada cari side hustle ya jadinya sebenarnya. Iya. Ya gitu aja, mau nambahin itu aja. Oke, aku mungkin kalau untuk usia pensiun aku ada pengalaman dari kedua orang tuaku sendiri. Mereka keduanya pegawai negeri dan mereka pensiun, kapan ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, dan ayahku karena beliau bercocok tanam, ada kebun gitu, jadi dia melanjutkan bercocok tanam. Dan kebetulan dia juga kayak diangkat jadi ketua untuk para purnawirawan TNI gitu loh, veteran-veteran gitulah. Jadi masih dipakai skill-nya untuk bikin surat keputusan atau apa, undangan-undangan gitu. Omku yang dari kepolisian juga bener-bener berhenti total dan itu lumayan bingung banget, rada shock, sempet sakit juga. Tapi kemudian repurpose ya, maksudnya kayak, dia dapet 2 cucu di 2 tahun berturut-turut selama pandemi, jadi kerepotannya yang dulu hilang karena dia pensiun, direpotin lagi sama cucu-cucunya dan dia juga aktif untuk bantu-bantu di gereja, bantu ngetik, bantu ngeprint, bantu jaga parkir, bantu jadi security, bantu segala macem lah gitu. Aku nggak tahu apakah itu dibayar apa enggak, tapi yang pasti yang penting dia sibuk gitu kan. Cuma merasa banget kalau uang gaji versus uang pensiun tuh nggak ada bandingannya, jadi kerasa angkanya tuh dikit banget gitu. Untuk ibuku sendiri, beliau sekarang, kayak
bantu orang untuk jadi caretaker karena nurse ya maksudnya, skill nurse-nya kayak nyuntik, pasang selang, pasang alat kesehatan itu, infus dan apa segala macam dia bisa gitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah, mmm, bedridden atau yang sudah lansia, itu biasanya ibuku kayak bantu-bantu gitu, kayak ngecekin selang, gantiin popok, bangunin, mandiin, dan apa segala macam. Jadi meskipun pensiun tapi mereka nggak mau diem, dan aku pun berharap mereka jangan diem gitu, karena kalau diem pasti cepet, mmm, apa ya, orang orang Jawa bilangnya kayak kayak cepet tua gitu loh, karena dia ditarik dari akarnya kan. Mungkin sudah terbiasa kerja dari SMA gitu kan. Kan kalau zaman dulu kan SPK, SPG gitu kan, lulus langsung jadi guru, langsung jadi perawat gitu. Heeh, terus mereka harus pensiun itu seneng sebentar doang, habis itu mereka bingung, "Aku mesti ngapain ya?" Bingung aku gitu. Kalau yang ada cucu kayak om sih masih lumayan ya, masih ada kesibukan, tapi kayak ibuku cucunya, jauh dan ya nggak bisa tiap hari ketemu gitu. Itu bener-bener harus cari aktivitas sih, cari temen, kelompok untuk main bareng gitu. Jadi, ya udah dia main ke mana, karaokean, ibu-ibu sudah pensiun gitu. Itu menurutku bagus sih untuk mereka tetap punya, keyakinan bahwa mereka mampu, punya expertise, masih belajar tentang norma-norma dan nilai-nilai masyarakat gitu, enggak diem stagnan di rumah dan kondisinya akan semakin menurun gitu loh maksudnya. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman lain ada pengalaman dengan orang tua yang pensiun atau apa, pengalaman sendiri mungkin menjadi caretaker di keluarga? Boleh silahkan. Kak Andrik deh mau cerita nggak nih tentang ageism, diskriminasi usia, lookism, diskriminasi berdasarkan bentuk wajah? Luar biasa, Luar biasa kenapa? luar biasa. Kalau rasis mah ya udahlah, terima aja gitu. Iya. Emang kita sukanya rasis kok gitu. Ngumpulnya juga suka yang sama satu ras. Jadi biarin aja gitu. Wajar kok. Human itu, manusia itu emang cari similarity kan. Makanya cuma mau geng-gengan namanya satu ras. Apa itu diversity? Anyway, bercanda ya guys. Gak semuanya gitu ya. Tapi itu cuma fakta aja. Ageism ya. Banyak lah ya terjadi ya diskriminasi kerjaannya karena ageism ya. Apalagi I've been in a situation di mana bukan selalu ya, sering kali dan kebanyakan adalah punya bawahan atau punya tim yang kebanyakan umurnya tuh lebih tua gitu loh. Bisa 30-an. Dan I know the salary kan. Ya gue yang taken ininya kok gitu, kontrak kerjanya kok gitu. Tahu salary-nya berapa gitu. I can say salary-nya tuh juga not different much lah than myself gitu. Jadi meskipun mereka lebih senior, tapi kan secara hierarki mereka di bawah gitu. Jadi gajinya tuh beda-beda tipis doang lah gitu. Meskipun secara experience sebenarnya juga nggak banyak, tapi secara hierarki kan aku kan di atas, jadi mungkin juga bisa compete sama mereka. Tapi with all that being said ya adalah ya, mungkin beberapa teman-teman melihat ada penilaian tersendiri sehingga aku ada posisi itu. Dan itu panjang ceritanya. Long short story, pengalaman diremehkan. Aduh, apa nih anak muda nggak ngerti apa-apa. Ini kita udah puluhan tahun kerja kayak begini, caranya gini, and so on. Itu mah sering banget terjadi gitu. Sering banget terjadi. Bahkan kadang-kadang kita dipilih bukan what they call it ya, bukan atas dasar pinter-pinteran ya, gitu bahasa aku tuh pinter-pinteran loh. Bukan dasar pinter-pinteran, tapi karena berdasarkan pengalaman. Pilih sini aja gitu. Dari sekian banyak kandidat, si ini nih yang paling punya banyak pengalaman. Tapi sebenarnya strateginya nggak sepinter itu gitu. Strategi is very basic.
ini kan it's very common ya, marketing and sales where yang menang tuh yang having a good relationship, which mean experience-nya banyak gitu kan ya. Sedangkan yang kita yang masih lagi membangun karir, meniti karir nih masih lack of experience dan lack of relationship, lack of network, makanya agak susah untuk tembus. Dan itu banyak banget kejadian, didiskriminasi, dianggap remeh apa karena masa umur. Anak muda ngerti apa sih apa gitu. Ya mungkin karma juga sih ya. Aku juga pribadi sekarang juga ngeredekin anak Gen Z lah. Gen Z masih muda ngerti ya. Kamu milenial ya? Milenial awal juga ya? Sih ya. Karma juga sih kali. Sekarang ledek-ledekin Gen Z. Ngerti apa Gen Z? Gen Z tuh cuma kebanyakan knowledge tapi nggak ada understanding of knowledge. Kita sering ledekin gitu. Ya elah gitu. Ya well, itu sih yang terjadi. Dan sekarang sedihnya sampai sekarang ini masih terjadi. Sedihnya sering dimusuhin, maksudnya mungkin dijauhi, diledekin. Sama Andri aja tuh gitu. Andri kan uangnya unlimited, nggak financial crisis apa segala macam. Karena ngerasa I'm more younger than them, and then nggak ada tanggungan ya in this case ya, karena mereka udah pada married atau punya anak, and so on gitu. Dan itu mengganggu sekali sebenarnya. Maksudnya, kita keep being professional aja boleh nggak sih ngomongin job by job, tax by tax, job desk by job desk gitu. Nggak usah ngomongin umur gitu. Lu juga kalau lebih muda dan lebih pintar dari gue juga gue respect kok gitu. Dan sebenarnya banyak juga kalau mau dicari another side of this story, banyak banget anak muda yang lebih pintar dari gua gitu, banyak banget. Dan my thoughts dan my response is salut banget gitu loh, terpacu justru, gila mereka aja lebih muda dari gua aja bisa, masa gua nggak bisa sih gitu. Sampai kayak banyak hal yang ada satu orang tuh bilang gini loh, orang yang mau jilat ludahnya sendiri tuh berarti orang yang mau maju. Dan kadang-kadang ya ada benar juga ya, gue malu ngejilat ludah gue sendiri kan, karena gue ngerasa kayak aduh malu lah, gue ngomong kemarin ngomong A, sekarang ternyata gue ngakui A yang benar gitu. Akhirnya kayak ya gue mau menjilat ludah gue sendiri, and it's fine gitu. Salah satunya adalah jump into the TikTok content creator. akhirnya Buset, dulu dihina-hina, sekarang dulu dihina-hina. Dulu tuh I was the first person yang di offer sama TikTok email, do you want to create a TikTok video on our platform? Satu TikTok video, whatever the traffic is, gue bayar 500.000. Dulu tuh di offer TikTok, bayangin. Apa itu TikTok? Bowo unbelievable apa itu. Sekarang bayangin. Kita lihat. The biggest platform in the world. The biggest platform. Ya udah deh, kita norak-norakan dari TikTok, mencoba berusaha gitu. Kita anak Gen Z kok bisa yang apply gitu. Aku dulu ngedit video kreatif apa segala macem, bisnis. Itu ada platform ya kan, ada toolsnya dan segala macem. Sekarang you know what, semua yang aku pelajarin toolsnya itu lupakan, karena it only in the hands of TikTok apps, semua bisa dilakukan lebih mudah, lebih gampang toolsnya. Ada chat GPT, wah gila, chat GPT itu ngerusak banget tuh. Gila, rusak banget apa yang gue pelajari selama ini. Bukan ngerusak sih, enhance ya. Tapi my point is, ya kalau nggak mau belajar ya akhirnya ketinggalan gitu. Dan itu kadang-kadang malu sama anak yang lebih muda, lebih pintar dari kita menggunakan utilize tools gitu. Jadi mikir dulu gitu sama orang tua, sekarang gue gitu anak muda gitu. Dan gue nggak mau itu terulang. Jadi kadang-kadang you on skill aja gitu. Ada something yang memang mungkin lebih wisdomful karena punya experience, ada something yang mungkin memang kita perlu inilah gitu. Perlu ya ngerti lah secara based on skill, bukan based on experience. Gitu paling. Ageism ya gitulah. Tapi aku salutnya ini ya, TikTok ini benar-benar disrupt everything gitu loh. Jadi ada TikTok grandma, ada TikTok om-om, ini segala ada. Jadi kalau kita ngelihat dari segala umur tuh kita bisa cari gitu loh. Bahkan ada bapak-bapak yang main lumpur sama dinosaurus sama truk-trukan, main tanah ibaratnya ya. Dan itu ditonton 15 juta anak gitu. Bayangin loh. Itu dia cuma main dinosaurus mainan plastik ya. Ada truk kecil, kemudian dinosaurusnya nyemplung ke lumpur, nyemplung ke pasir gitu. Dan itu anak-anak suka banget. Bayangin, kita tuh masih gede loh marketnya, 300 juta aja di Indonesia doang, belum yang lain-lain gitu loh.
Jadi ya kan? ayo semuanya yang tua-tua, yang muda-muda masuk ke TikTok. Waduh, jadi promo nih. Itu kan Enggak, ini kayak berkaitan dengan ageism sih. Semua sekarang kayak platform TikTok tuh bener-bener disrupt everything gitu loh. Kalau Instagram kita mesti pasang gambar yang bagus, edit video reels yang cantik. Tapi di TikTok kita mau pakai kaos oblong, perutnya kelihatan dengan muka yang burik pun orang bisa tonton dan dengerin dan suka gitu. Maksudnya, wow hebat sekali gitu kan. Platform ya, yang ya, jujur gitu loh intinya. susah ngikutin platform anak muda ini, susah. Nggak apa-apa, tetap aja semangat. Katamu tadi kan sudah terjawab. Lupakan semua ilmu tentang videografi, lupakan semua ilmu tentang content writing. Bikin baru pakai itu ChatGPT dan apa ya, AI apa ya? Ada kok yang generate video atau foto-foto itu juga ada kan. Gimana yang lainnya? Adakah yang mau sharing selain Kak Andrix? Mungkin Ichan, halo Ichan di Semarang atau di Jogja, apa kabar Ichan baby boss? Apakah bisa sharing? Ini termasuk anak muda berbakat yang banyak side hustle. Boleh silakan Oh, open mic. halo. Halo Cah Bagus, apa kabar? Baik. Boleh nih cerita nih, profesi sekarang apa, umur berapa, terakhir pindah kerja atau cari kerja di umur berapa, dan apakah kamu mendapatkan penawaran yang diinginkan? Oke. Buat sekarang umurku 23. Ya ampun, mudah banget. Ya Mudah begitulah. bener. Untuk sekarang aku kerja as manager di dua F&B yang Oh, wow. bisnis gitulah. Tapi masuk aku yang ngelola. Terus buat sekarang dibilang masuk ke dalam apa yang diinginkan enggak sih, karena agak miss juga dari awal kuliah juga pengennya kan di dunia IT, terus tiba-tiba selesai kuliah tiba-tiba ke digital marketing, terus sekarang malah di dunia F&B gitu. Jadi agak mencong-mencong gitu sih. Terus buat sekarang ya tantangannya apa ya? Kayak susah bersaing sih menurutku, kayak istilahnya kan aku masih anak baru kemarin lah, terus tiba-tiba harus dihadapkan dengan bapak-bapak yang berumur lebih tua dibanding Senior. lah, istilahnya lebih senior lah dari aku. Terus kayak berusaha untuk mengerti apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka inginkan, karena kebetulan bos aku dan beberapa partner bisnisku juga kan rata-rata umurnya udah di atas 30-40 tahun ke atas lah. Itu pun jadi kayak, wah ini apa nih yang mesti diomongin nih ke mereka, apalagi di saat ini ya, I mean kayak di sekarang gitu, dunia media sosial kan emang lagi booming-boomingnya gitu. Tapi ada beberapa orang atau beberapa klien atau partner kerjaku yang emang nggak paham gitu soal dunia media sosial, boro-boro paham media sosial nih, paling mereka cuma buka Instagram atau Facebook pun itu ya udah cuma buat upload doang, ya mereka nggak paham influencer itu apa atau sejenisnya nge-ads tuh bagaimana. Jadi kayak di situ tuh tantangan banget gitu, kayak wah ini cara menyampaikan ke mereka tuh gimana sih enaknya gitu. Buat sekarang gitu sih kalau di aku. Pura-pura tua aja gimana? Jangan ngomong Gimana? 23 gitu, 33 gitu. Oh jangan. Aduh. Oke, Ichan ini adalah salah satu Gen Z yang sangat-sangat luar biasa. Saya kagum sama Anda. Baby boss, wow tuh namanya aja baby Maaf boss. ya, ini baby boss tuh Kamu nama apa ya? Bukan sugar daddy lagi ya, sugar baby daddy. Sugar baby enggak, daddy. Jadi baby boss tuh ini salah satu, aku main game namanya Rise of Kingdom. Nah, itu tuh nama in game aku. Jadi aku iniin baby boss soalnya kalau gak digituin aku di-kick dari ini. Oh gitu. Oh iya, ngomong-ngomong batasan usia nih, aku mau cerita dikit nih soal game yang aku lagi mainin. Nah, jadi
Aku tuh kaget pertama kali main game ini tuh. Namanya kan Rise of Kingdom. Mungkin beberapa teman-teman di sini pun ada yang pernah ke-trigger atau kejebak iklannya sama iklannya Rise of Kingdom. Nah, jadi ceritanya aku baru main beberapa tahun kemarin, 1 tahun kemarin. Terus mainlah biasa. Sampai akhirnya aku coba buat lebih dalam gitu. Kayak aku liatin cara mereka jual beli akun, sampai akhirnya aku juga beli akun juga, terus cara mereka komunitasnya tuh bagaimana. Dan yang aku kagetin tuh ketika aku masuk bener-bener dalam masuk ke komunitas game ini, itu isinya bapak-bapak semua loh. Oh, wow. Jadi anak muda yang seumuranku yang umur 30, 20, apalagi yang masih belasan tuh jarang banget. Sumpah jarang banget. Isinya tuh bapak-bapak semua. Kayak umur 35, 40. Bahkan kemarin aku lihat tuh ada yang umurnya tuh 55, dia masih main game dan dia kayak nge-spend duitnya tuh di situ tuh bener-bener banyak gitu loh. Terus kayak aku kadang mikir ya kayak ini orang kayak gini emang cuma buat iseng doang atau gimana gitu. Terus aku tanya lagi ke orangnya, langsung DM nih. Terus dia bilang, ya aku di sini juga ikut jualan juga, bukan cuma buat apa ya, buat buat senang-senang doang, tapi aku jualan juga gitu loh. Jadi emang transaksi jual belinya tuh tinggi juga, jadi rate-nya juga tinggi. Itu dari game. Kamu dapat Iya dari duit. game. Iya dari game. Bahkan rekor akun-akun yang gede-gede yang dijual sama mereka tuh ada yang nyampe ratusan juta gitu. Waduh, beneran tuh. Beneran. Oh. Jadi Mm-mm. apa ya? Mungkin di sisi lain buat yang emang udah agak bingung nih mau mau nyari kerja atau gimana. Serius, buat sekarang game pun buat lu jualan item pun udah gede banget marketnya. Ini gamenya tadi namanya apa? Kok aku jadi tertarik? Rise of Kingdom. Jadi kamu tuh di Rise situ of tuh bisa Kingdom. jadi kamu tuh di situ bisa jualan emang bisa jualan ini apa namanya item-item Akun. dalam gamesnya. Ada yang Hmm. akun, item games. Tapi di situ tuh ada yang namanya resource. Nah, resource itu ada 4 kan. Nah, 4 itu tiap 1 billionnya itu min, eh, biasanya kan dijual nih 1 billion 1 billion dari 4 masing-masing ini resource-nya. Nah itu kalau dijual rate-nya bisa nyampe 1 juta. Wow. Kan lumayan gitu buat side hustle gitu. Nah itu yang dilakukan bapak-bapak ini sekarang. Oh, Salah satu mereka temanku side ada yang gitu. hustle. Iya, salah satu temanku gitu soalnya yang di Semarang. Iya, iya. Jadi kalau bapak-bapak tahu-tahu barangnya banyak, kita mesti curiga ya. Ini habis Mm-mm. jual beli apa nih di game gitu ya. Oke. Baiklah. Kayaknya aku Betul. bisa kasih ini ke apa ya, untuk side hustle adik-adikku yang usianya 30-an gitu. Hey, coba ini. Ya, siapa menyangka nggak cuma platform sosial media, tapi game pun juga bisa jadi pilihan untuk side hustle gitu. Oke, makasih Ican. Jadi kita rada bergeser ya, tapi masih ke fokus pembahasannya tuh masih di tentang soal usia sih sebenarnya. Mungkin ada lain yang pengen cerita? Siapa lagi? Kak Jayadi mungkin, Kak Winda, Kak Odit, Kak Cecilia, Anita, udah selesai makan belum? Halo, udah. Halo. Oke, Anita boleh cerita nih. Cerita apa ya? Profesi sekarang apa, umur berapa, pengalamannya apa aja, terakhir pindah kerja kapan, cari kerjanya di umur berapa, apakah mendapatkan penawaran yang diinginkan? Banyak ya. Bingung ceritanya dari mana. Sekarang umur 25. Umur 25 dan baru mendapatkan pekerjaan di luar dari jurusan. Jurusan aku Switching career kesehatan. lah ya. Iya, jurusan aku kesehatan.
waktu tahun pertama masih ya berhubungan sama kesehatan juga. Terus, selama dari tahun pertama ke tahun sekarang, itu ikut temen, bantuin ya di Instagram-nya, terus, bantu dari bikin konten, bikin buku gitu-gitu. Dan sampai akhirnya sekarang baru dapet lagi yang di mana apa sih tadi pertanyaannya lupa deh. Di mana mencari pekerjaan baru. Mencari terus, pekerjaan baru. Terus ya udah sampai tahun sekarang, pekerjaan itu ya tiba-tiba datang aja, sebenarnya dia udah datang. Aku di-approach sama si company ini dari 6 bulan yang lalu, terus kayak baru diproses pas tahun sekarang, terus jadi kayak, oh ya sudah, begitu. Sangat mudah. Apakah mendapatkan penawaran yang diinginkan? Ya lumayan cukup memuaskan sih. Maksudnya Bagus. dibanding sebelum-sebelumnya, dan nggak tahu ya kalau misalnya dari beban kerja kayak masih sebanding juga menurutku. Bagus lah, maksudnya nggak disuruh lembur atau bangun jam 3 pagi ngerjain laporan gitu kan. Seperti itu. Iya, salah satu mungkin kalau di Indonesia ada semacam ageism atau lookism ya. Aku mau share dikit tentang kondisi pekerjaan di Kanada karena aku ada temen di Kanada. Teman-teman di sini juga tahu sih Dea Kursun. Giovanni. Oh, Dea dia Giovanni. Jadi Dea nih pernah cerita kalau melamar pekerjaan di Kanada yang sesuai dengan skill tidak boleh terlampir foto karena kamu harus dinilai secara objektif benar-benar berdasarkan skill yang kamu miliki. Mau usia kamu berapa, mau ras kamu apa, itu nggak boleh mungkin bisa ya setelah diterima gitu, setelah disetujui, setelah interview. Tapi pada saat penyaringan CV nggak ada tuh kayak foto atau apa. Jadi benar-benar kamu akan diterima bekerja ya karena skill yang kamu miliki, bukan karena kamu lebih muda, bukan karena kamu single, bukan karena kamu lebih cantik atau lebih ganteng, tapi benar-benar karena kamu ada niat untuk bekerja dan kamu punya skill yang mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian kalau di Cina, pengalamanku justru yang sangat thriving itu perempuan. Jadi ini bukan feminis atau masculinity ya, tapi benar-benar para perempuan di Cina mungkin karena one child policy, kebijakan satu anak, jadi perempuan dan laki-laki itu sama di-push-nya untuk bisa mengejar setinggi-tingginya karir gitu. Jadi benar-benar si CFO itu benar-benar nyonya yang berusia 50 atau 60-an tahun gitu. Terus CTO-nya juga itu mereka benar-benar yang senior, tapi mereka pun juga punya expertise yang dibutuhkan, kemampuan menyelesaikan masalah sangat-sangat strategik dan juga maksudnya berguna gitu loh untuk perusahaan, dan mereka terus-menerus kayak ambil semacam kursus untuk meningkatkan kapasitas diri atau upgrade knowledge ya istilahnya, upgrade skill atau upgrade knowledge. Jadi benar-benar yang para wanitanya tuh yang satset gitu, padahal usianya juga udah 30, 40, 50, 60 gitu. Bapak-bapaknya juga sama sih kalau yang berada di posisi seperti manajer, seperti C-level itu ya memang mereka benar-benar nggak kelemar-kelemar gitu loh, tipe-tipe yang sharp gitu, kelihatan. Jadi aku melihat, oh wow, di sini tuh kayak kamu mau kerja tuh nggak ada diskriminasi dari segi usia ataupun gender gitu kan.
Jadi ya benar-benar bisa kerja gitu. Sementara untuk di Singapura sendiri, aku pernah tinggal di Singapura ya selama 3 tahun. Yang aku lihat, karena mereka itu, kayak orang mudanya semakin dikit orang mudanya semakin dikit, jadi yang senior-senior, bahkan yang disabilitas, itu banyak di-hire untuk bekerja di kayak Burger King, jadi barista. Jadi mungkin mereka tidak mengurusi hal-hal yang, rumit lagi kayak, laporan perusahaan, mungkin nggak gitu, tapi kayak tetap menjalankan pekerjaan, sebagai barista. Jadi kalau ke kafe tuh baristanya udah kakek-kakek, om-om yang udah uzur-uzur atau para teman-teman kita yang disable, dan itu menurutku heartwarming ya, karena, oh wow, tetap masih bisa kerja gitu. Dan, Singapura aku menilainya itu bener-bener care setengah mati sama warga lansianya. Salah satu contohnya, ada kegiatan setiap minggu di mana mereka itu diajarin untuk menggunakan smartphone, diajarin untuk, cyber security, at least di smartphone mereka sendiri, diajarin untuk programming bahkan yang sederhana, diajarin pokoknya banyak pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh, pemerintah di Singapura termasuk National Library Board. Jadi, di situ volunteer-nya itu anak-anak Gen Z, volunteer-nya itu, anak-anak dari mulai usia SMP. Jadi mereka ada kayak semacam kunjungan gitu, entah itu ke rumah sakit, ke panti jompo, dan mereka, antara menghibur ataupun ngajarin bikin TikTok, upload, ngajari foto dan apa segala macam. Itu buatku adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat di sini gitu. Mungkin ada, tapi tidak seperti di sana yang sudah menjadi program pemerintah gitu lah, intinya seperti itu. Gitu sih. Ini apakah ada yang mau ngobrol lagi? Kalau tidak, karena kita sudah lebih dari 1 jam di sini, mungkin aku akan tutup. Jadi, kalau untuk pekerjaan entry level, sepertinya batasan usia melamar kerja itu ada ya, kayak maksimal 25, maksimal 30 tahun. Tapi percayalah, eee, orang Jawa bilang, "Ora obah, ora mamah." Jadi selama kita bergerak, kita pasti akan ketemu rezekinya gitu loh. Selama kita mau belajar untuk menyelesaikan masalah, strategic thinking, critical thinking, punya skill dan berguna buat orang lain, mau meningkatkan kapasitas diri, mau upgrade diri, mau kamu muda, mau kamu tua, yang muda jangan cepat menyerah, yang sudah tua pun kalau bisa tetap semangat, jangan mau kalah sama yang muda-muda, tetap bergaul sama yang muda-muda, belajar dari mereka, belajar dari spontanitas mereka. Mmm, kira-kira mungkin, eee, sometimes near the future akan ada kolaborasi yang baik sekali dari yang senior dengan yang junior gitu, tanpa harus, mengedepankan tentang diskriminasi usia ini. Oke, kayaknya itu aja penutup dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Setelahnya kita boleh sharing-sharing tentang hal lain, tapi terima kasih banyak teman-teman udah mau ikutan sharing-sharing di sini. Tadi ada Kak Andrix, Ingga, dan Kak Prio, Devon, Anita. Terima kasih banyak, selamat malam. Silakan tetap ngobrol di sini ataupun melanjutkan, aktivitasnya. Dadah semuanya. Aku matiin recording dulu deh. Oh, satu lagi lupa. Ya ampun aku belum bagi itu. Tolong stay di sini. Fon minta tolong dong copy paste itu apa namanya, angketnya itu loh, questionnaire. Jadi aku mau minta tolong untuk questionnaire
kita mau ada survei Devanya nggak ada, Kak. kecil-kecilan. Hah? Oh, Devanya Devanya nggak pergi. ada. Oh, Devanya pergi. Oh, oke. Aduh, bentar. Tolong stay di sini. Aku mau. Bingung deh. Bentar. Ya. Aku matiin dulu aja. Jadi kita diminta untuk bikin semacam angket ya.